Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Fajar. Halo Pak. Halo Pak. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan selamat datang di Obrolan Semur. Obrolan sekali seumur hidup. Kenapa namanya gitu? Karena ya khusus untuk tugas ini. Ya karena cuma sekali doang jadi ya udah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Aku Zia Nugra Nardia, absen 36. aku Fiona Mesya, absen 32. Aku Malika Lavani, absen 13. Aku Muhammad Ruziki Akbar, absen 19. Aku Muhammad Fakih dari absen 17. Aku Kevin Cezar, absen 10. Nah, Di pada sini. kesempatan kali ini Ya, kami bakal membahas tentang buku karya ciptaan Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Potong Senja Sepotong untuk Senja untuk Pacarku, Pacarku. terkhusus untuk cerpen mercusuar. Dari cerpen ini diterbitkan pada tahun 2022. pada tahun 2002 oleh PT Gramedia Utama Jakarta. Terus untuk ukurannya Ukurannya itu bukunya 14 kali 18. Terus tebal halamannya tuh sekitar 228. Dan warna sampul itu bernuansa senja. Kayak jingga merah, kemerah-merahan. jingga, Karena fokus masa-masa. utamanya tuh senja. Iya, Karena senja. emang di setiap cerpennya tuh emang selalu mencakup. Senja. Selalu membahas senja. Iya. Oh, kenapa tuh senja? Kenapa senja itu indah? Terus Terus kita tuh bakal membahas dari buku novel itu, kita bakal membahas satu cerpen, yaitu cerpen berjudul Mercusuar. Pertama-tama tuh, jadi aku bakal kenalin ke kalian siapa sih Seno Gumira Aji Dharma itu. Jadi Seno itu dia adalah seorang cerpenis, esais, dan juga wartawan, serta dia ini juga pekerja teater. Nah, dia ini memiliki nama samaran guys. Nama samarannya itu Mira Seto, yang dimana selalu ia gunakan untuk menulis puisi sehingga tahun 1981. Dan dia ini lahir pada tanggal 19 Juni 1958, tepatnya di Boston, Amerika. Dan dia ini besar di Indonesia, yaitu di kota Yogyakarta. Dan beliau ini merupakan mantan rektor Institut Kesenian Jakarta periode 2016 hingga 2020. Dan beliau ini juga bekerja sebagai wartawan hingga sejak tahun 1977. Dan beliau ini juga merupakan alumnus IKJ 1994 dan juga mendapatkan gelar sarjana ilmu filsafat di Universitas Indonesia tahun 2000, dan juga 5 tahun setelahnya beliau juga mendapatkan gelar Doktor Ilmu Sastra di Universitas Indonesia, dan dia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga. Seno Gumira Aji Dharma ini merupakan penulis yang menyuarakan tentang kegelisahan sosial dan politik. Seno Gumira Aji Dharma ini tuh tetap menekankan kebebasan dan imajinasi prestasi pembaca. Nah, Seno Gumira Aji Dharma ini tuh memiliki banyak sekali prestasi di dalam maupun luar negeri. Nah, hal ini tuh juga membuktikan bahwa Seno Gumira Aji Dharma ini memiliki penulisan yang bagus. Nah, Seno Gumira Aji Dharma ini tuh juga memiliki ayah yang sangat luar biasa, yaitu merupakan Profesor Dr. MSA yang merupakan guru besar di Universitas Gadjah Mada, dan ibunya itu merupakan dokter ahli dalam. Seno Gumira Aji Dharma ini lalu menikah dengan perempuan yang bernama Ike Susilowati pada tahun 1981. Lalu dia memiliki anak yang bernama Timur Angin. Unik banget namanya Timur Angin. kenapa Ya. tuh Timur Angin? Karena mungkin Mungkin keren. ada maknanya. Ya, ada maknanya. Mungkin kayak misalkan dia habis Sastra pergi banget jalan-jalan gitu di ya. daerah timur, Ya. Ini karena saya. anginnya, Iya. mungkin dia ngerasain sesuatu lah. Iya. Ada makna tersendiri. Ya. Unik namanya Timur Angin. Ya. Mungkin Kan harus dicari karya tahu sastranya sih. juga unik-unik ya. Ya. Dan berbau senja ya. Iya, berbau senja berbau banget. senja. Alam Cinta banget ya, alam kayaknya dia ya. sama senja. Anak skema banget ya. Bau senja. Gue kayak bawa meja dah orang senja. Nah, selanjutnya
Kita kan mau ngebahas nih tentang cerpen mercusuar. Nah, sebenarnya apa sih sinopsis dari cerpen mercusuar ini? Jadi tuh kayak si cerpen itu nyeritain kayak sebuah mercusuar yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat setempat, yang katanya tuh konon ada cerita-cerita kalau penjaga mercusuar yang udah berabad-abad ngejaga di sana tuh katanya tuh bisa terbang. Nah, akhirnya si masyarakat setempat tuh kan akhirnya jadi penasaran dan ingin tahu kan. Nah, tapi upaya yang dilakuin oleh masyarakat setempat untuk mencari tahu tentang si mercusuar ini tuh malahan berakhir bukan mendapatkan jawaban atas rasa penasaran mereka, dan malah nambahin misteri-misteri. Iya. Nah, ini halnya juga seperti yang dialami oleh tokoh utama, yang mana dia tuh dari dulu, dari kecil tuh selalu penasaran sebenarnya tuh mercusuar tuh ada apa di mercusuar ini, ada apa dengan penjaga yang di mercusuar ini. Namun rasa penasaran yang ingin dia cari tahu tuh selalu dihentikan oleh masyarakat. Nah, tapi nanti di dalam cerpen mercusuar ini akan diceritakan bagaimana kelanjutan dari rasa penasaran yang dimiliki oleh si tokoh utamanya. Apakah dia akan mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya itu? Terus juga cerita ini tuh kayak nyorot keindahan alam, kayak contohnya senja kan. Senja tuh kayak beberapa kali sering banget di-mention. Terus juga dia juga menceritakan tentang kesedihan atau rasa kesepian yang dari dimiliki si dari si penjaga mercusuarnya. Itu sih. Jadi kayak menurut kalian dari baca sinopsisnya aja nih udah penasaran gak sih isi dari cerpennya itu sebenarnya apa? Apakah yang dimaksud itu beneran mercusuar atau ada arti lain? Ada makna tersirat lah. Makna lainnya. Terus kayak menurut aku tuh kayak kan tugasnya itu kan kayak kita nyari tahu kelebihan dan kekurangan kan. Nah, menurut aku cerpen yang menurut aku paling suka sih sebenarnya mercusuar ini. Sama. Karena sebenarnya yang dibahas itu bukan tentang mercusuar yang asli. Iya. Kayak ada hal lain gak sih? Ada Ada makna yang lain. makna Gitu lain. ya. Nah, Seno Gumira ini kayak jadiin mercusuar tuh sebagai simbol. Menurut kalian simbol yang direpresentasiin Seno itu apa sih? Apa? Harapan. Harapan. Karena Agak bingung sih, entah itu harapan atau mungkin itu kayak suatu hal yang berhubungan tentang kematian. Kayak misalkan gitu malaikat entahlah. iya sih. Karena dimana waktu misalkan warga atau orang-orang lihat kan Kiranya di mercusuar itu tiba-tiba ada orang yang melayang atau lalu bernari-nari, terus misalkan bermain di lautan ombak lalu terbang lagi ke atas kayak gitu. bisa dikira malaikat sih ya. Iya. Atau mungkin Dan di juga tokoh bisa utama kan di bagian terakhir juga dia baru tahu tentang mercusuar itu kayak gimana. Itu pas Iya. di bagian gimana akhirnya itu dia mati. akhirnya dia nyampe kan Iya, ke mercusuar Nyampe ke ini. mercusuar Iya, itu. Sebenarnya ya kalau menurut aku sendiri, kalau mercusuar yang di simbolin di dalam cerpen mercusuar ini tuh kayak diri kita sendiri gitu nggak sih? Iya. Kayak Apa ya, dia kita tuh pasti selalu penasaran, maksudnya nanti kita mau jadi apa? Iya, nanti kita mau jadi apa atau masa depan kita gimana lah. Tapi emang kalau untuk saat ini kita pengen tahu masa depan tuh yang nggak mungkin kan. Makanya mungkin di cerita itu kayak orang-orang bilang kalau misalkan kita mau ke mercusuar itu semakin kita dekat semakin hilang kan, nggak kelihatan. Dah, tapi kalau misalkan diceritain juga kayak apa ya? Katanya kan kalau misalnya semakin kalau kita lihat dari jauh tuh kita nggak tahu kan sebenarnya mercusuar tuh apa, dan emang kita harus dalemin sendiri Iya, harus lagi. dalam gitu. Ya, Dan menggambarkan benar. banget ya sih sama realitanya. Benar. Jadi kayak relate gitu ya. Iya. Ya, dan aku suka sih sama penggambaran si penulis, gimana dia ngedeskripsiin atau nyimbolin apa makna yang mau disampaikan itu dengan mercusuar. Kayak keren gak sih? Keren Mercusuar. banget, keren Dan banget. kalau menurut aku, wah sorry ya. Kayak aku. Kalau aku sendiri kayak pas baca cerpen mercusuar karena emang awalnya ada ketertarikan sendiri tentang mercusuar. Jadi pas baca cerpen itu kayak ada hal Yang Kayak- kena Ya, banget lain di gitu ya. emosional banget ya. karena emang lagi istilahnya relate lah tentang Iya, hal iya, tentang iya. mercusuar. Bahkan tokoh utamanya sendiri juga suka sama mercusuar kan. Iya, Kalau iya. di
ceritain dia punya buku tentang mercusuar. Itu ada apa ya buku ya? Kita Perjalanan Nusantara ya? Iya benar-benar. Iya, Kita benar-benar. perjalanan Nusantara. Kita Yang tentang soalnya itu mercusuar. tentang yang Tentang ngebahas mercusuar. tentang Mercusuar. sejarah-sejarah mercusuarnya. Walaupun di ceritanya itu nggak tahu kayak mercusuara itu sejak kapan ada. Ini kan yang dibahas dari cerpen ini juga mercusuar yang ada di kisah nyata, mercusuar Iya. Pangkalan yang ada di Madura. Nah, betul. Itu juga mercusuar itu juga aslinya juga mercusuar itu udah ada sejak dibangun pada masa kolonial Belanda. Lama banget, berarti udah lama banget. Ya Udah jadi lama banget. dalam cerpen ini juga kayak yang ceritain tentang mercusuar yang ada di kisah nyata. Bukan hanya Kayak dia sekedar ngejelasin kalau misalkan itu tuh kita nggak tahu kapan itu dibuat karena emang udah dari lama banget Enggak, kayak dia kayak representasi. saya pengen juga mempromosikan keindahan dari Iya. mercusuar itu. Mercusuar, iya. Karena Jadi- dijelasin juga deskripsi gimana. Iya, benar-benar Dia jelas juga deskripsinya. merepresentasikan kayak ya mercusuar itu lah. Kalau aku baca sih ya dari kan di situ kalau nggak salah ada 11 cerpen ya dari Oh. satu buku itu. Nah kalau aku baca sih kalau dari setiap cerpen-cerpennya itu dia ada inspirasinya sendiri. Dia kayak nggak asal nulis aja, jadi dia kayak ada ini tuh terinspirasi dari apa? Kayak Ada misalnya, rujukannya ya? Iya ada rujukannya. Jadi kayak buat kita yang baca kayak oh ternyata dia rujukannya dari sini. Kayak kita jadi penasaran nggak sih Iya. sebenarnya Pasti langsung realitanya kayak- tuh Iya. apa? Kita langsung nyari tahu Kayak kayak cari di entah dunia jadi nyatanya kepo, tuh jadi ada kepo. atau ternyata. cari mungkin Apa kita ada nge-search korelasinya atau kan Iya, antara benar-benar. cerpen sama kehidupan nyatanya. apalagi di setiap cerpen juga Senogumi Raji Dharma selalu menampilkan kata-kata senja Senja, di setiap iya. cerpennya. Kenapa? Unik banget. Kayaknya apa ya arti dari masing-masing senja di setiap cerpen itu Berbeda, bisa berbeda. berbeda Iya. kan? Kayak misalnya apa? Soalnya juga Seno Gumira pernah bilang kalau karya sastra itu emang dibiarkan sama dia tuh terbuka kayak bebas buat diartikan oleh para pembacanya karena emang seharusnya menurut Seno Gumira tuh karya sastra tuh nggak bisa dibatasin sama realitanya. Jadi dia sengaja mungkin ngebebasin kita memaksudkan apa makna senja yang sebenarnya. Jadi bebas menurut dia. Jadi biar endingnya tuh biar Biar kita pembacanya yang menentukan. menentukan Iya. gitu. kita yang tahu. Ya, emang disengajain sama Senogumi Raji Dharma. Terus juga menurut aku dari sekian banyaknya cerpen dalam satu buku itu penggambaran simbol-simbolnya itu emang kayak wah kok kalau kalian baca oh ini ternyata tuh nyimbolin ini bukan yang sebenarnya Bukan yang makna sebenarnya. sebenarnya. Iya, betul tuh. Kayak misalnya nih aku baca dari menurut aku ada satu cerpen yang menarik namanya Jezebel. Jadi dia tuh kayak nyeritain tentang apa ya perempuan dimana dia tuh jalan di sepanjang pantai isinya mayat-mayat. Pokoknya di satu bumi itu satu pantai itu isinya cuma dia orang yang hidup, sisanya tuh mayat semua. Nah kalau menurut aku dari penggambaran yang dikasih oleh si penulis ini si perempuannya itu dijadikan sebagai saksi dari apa ya tragedi yang terjadi di bumi itu kayak tragedi kemanusiaan. Dia kayak ngejelasin tentang kemanusiaan gitu. Jadi kayak kok bisa ada tersisa satu orang, kenapa sisa dia sendiri? Ternyata dia dijadikan sebagai saksi hidup, saksi pengorbanan tragedi-tragedi yang terjadi. Kayak menurut kalian gimana? Kayak sejarah lah. Ntar dia kayak misalkan dia bakal menceritakan kalau misalkan ada sejarah Iya. gitu. Artinya dalam banget sih. Terus juga itu Jezebel itu dia ada rujukannya. Dia tuh rujukannya tuh kayak sejarah, bahkan rujukannya itu ke sejarah Yunani kuno dimana kalau diceritain Jezebel itu sebagai tokoh pengkhianatan gitu. Tapi kalau misalkan diceritain di sini dia sebagai saksi kehidupan kematian orang-orang gitu. Dan simbolnya itu keren banget. Kalau menurut kamu tapi kayak kekurangannya kan pasti tetap ada kelebihan ada kekurangan dong kayak setiap cerpen. Menurut kamu kekurangan cerpennya tuh kayak gimana di cerpen itu? Kalau Ada di menurut bahasanya sih. Kadang sulit untuk Iya, Berat, dipahami. berat. Iya. Abstrak. udah berat, abstrak, Iya. terus mungkin ya karena kita mungkin kurang jarang lah. iya Iya. untuk Dibaca, pembaca jadi yang buat nggak- pembaca iya, awam iya. buat kita. baca Perlu kemampuan yang kata-kata. lebih Iya buat betul. memaknai. Kayak misalkan kata-kata yang apa ya? Kayak baru kita lihat atau mungkin jarang lah kita dengar gitu. Iya, Bahasa iya. Jadi, sastra lah intinya. Sebenarnya tuh bahasanya yang digunain mungkin sederhana, tapi penggunaan kalimatnya tuh kayak kita tuh sulit buat ya ngertiin abstrak. gitu nggak sih? Jadi Iya. alurnya tuh kadang kita Ambigu. bingung kayak Iya, Ambigu, ambigu. iya ambigu. kayak ini Kayak- gimana sih? Oh, kayak mikir
jadi ini maknanya apa sih? Iya maknanya. Iya. Bahkan kayak aku waktu pas pertama kali baca kayak ini bulan apa ya? Suara ya. karena naik turun terus muncul lagi karena bulan sama Iya, kayak iya, gitu. Tergantung pembaca Iya. si makna itunya kan. Terus juga kadang simbol apa ya, kan kadang tuh kalau misalkan penulis kan pasti dia ada satu makna yang mau dia sampaikan ke pembacanya. Tapi kalau misalkan dari kitanya aja tuh ngelihat simbol-simbol yang ngerepresentasinya berbeda-beda tuh kadang agak bingung sendiri nggak sih? Kayak senja di sini tuh apa? Iya. Terus tiba-tiba senja di sini kok Lain beda lagi. beda Iya. ya. Nah itu jadi kayak emang harus teliti bacanya. Emang harus ada satu hal gitu. Kopi. Kopi, kopi. Sambil ya. baca minum kopi ya. Kopi, jajanan. Sama apa ya? Koran, enggak. Kan Udah, bacaan. udah. Udah. Kayak apa? Jadi kalau misalnya bagi pembaca awam tuh harus baca berulang-ulang. Berulang-ulang, Iya. ya. Apalagi Kalau yang misal- jarang baca Tapi Iya, kayak betul. jangan cepet-cepet, mungkin kayak Iya. kita pelan-pelan dulu aja. Terus juga harus ngerti, teliti Harus gitu. dirasain banget. Iya. Harus Kadang tuh memposisikan di dalam cerpen. Betul, betul. Kadang kalau kayak aku baca, ini apaan nih bahasanya ya? Langsung nge-search Google. Oh, ini artinya. Iya. Iya. Betul, betul. Karena emang kayak baru denger atau baru lihat kayak gitu. Tapi menurut aku penggambarannya tuh bagus, tapi emang kita itu kayak harus fokus gitu Iya. Buat bacanya. paham Harus bahasanya mikir lebih juga. banyak lagi ya. Tapi penggambaran dari Seno Gumiranya itu sendiri tuh bagus menurut aku. Dia tuh benar-benar ngedeskripsiin gimana situasi kalau misalkan kita masuk ke dalam cerpen itu nggak Dan sih? Betul. imajinatif banget kan. Banget. Iya. Kayak trilogi deh. Itu kan kita kayak dibawa bener-bener masuk ke dalam dalam ceritanya. ceritanya kan. nggak ke satu objek aja, tapi ke seluruh kejadian itu kayak kita tuh diajak benar-benar Iya, betul. masuk ke dalam situ. Jadi kayak Dan misalkan ngebayang yang kayak senja tuh indah banget karena di Iya. setiap cerpennya tuh mention senja kan. Dan ngebayang kayak seindah apa senja yang digambarin di cerpen itu. Keren sih dari semua cerpen-cerpennya. Makanya Seno Gumiraji Dharma itu memiliki banyak penghargaan kan, maupun di luar negeri atau dalam negeri. Karena emang makna dari cerpennya itu bagus gitu. Udah mancanegara. Iya. benar-benar ditulis Mm-mm. secara indah lah. Betul. Dan rujukannya pun kalau misalkan kalian lihat kayak menarik banget nggak sih? Iya. Kayak kenapa dia bisa sampai kepikiran Iya, nyeritain itu? Kok bisa sih sampai kepikiran Iya, bener ke sana? kan? Sampai mercusuar. Iya. Apa sebenarnya yang Iya. mau diceritain? Mm-mm. Ternyata Mungkin kalau banyak diceritain lah. bisa, cuman kayak sederhana aja. Iya. Tapi kalau dia kayak Artinya yang sederhana kok tapi bisa sampai dia maknain penulisannya kayak, kan. Iya. Dalam itu. Bisa maknain hal itu dengan hal-hal yang lain. Kalau dari aku sendiri sih buat cerpen-cerpen, semua cerpennya aku suka ya. Kalau kita baca tuh kayak ada apa ya? Kalau kita pertama kali baca tuh kayak oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Kayak jadi banyak insight gitu gak Iya. sih? Jadi kayak ada Iya. ketertarikan buat baca Yang lain, cerpen yang lain. bener. Karena mungkin Kata awal-awal Ina tuh jadinya. kayak aduh, Bisa-bisa bosen. terkaitan Semua gak sih dibahas. dari satu cerpen yang ini ke karena cerpen mungkin yang karena lain? emang kita nggak Lain. iya Bener, kayak kita setelah nggak terbiasa mungkin ya untuk baca cerpen atau baca lain mungkin kita kayak baca novel lah, novel yang kita baca juga paling ya bukan ya memang kita tertarik aja. Iya. Tapi kalau pas kayak misalkan baca cerpen dikasih terus tiba-tiba mungkin awal kita malas tapi lama-lama pas lihat dan tahu maknanya jadi kayak kita mau tertarik dan kayak mau cari lagi tuh apa sih cerita yang lain-lainnya kayak gimana. Apalagi kalau misalnya kalian perhatiin dari 11 cerpen itu banyak yang berkaitan. Kayak misalkan tokoh-tokohnya tuh tiba-tiba muncul. Iya, Iya. namanya tuh dimention Iya, namanya lagi. dimention lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ngudahin baca cerpen itu penasaran lagi Iya, karena kan penasaran. kayak kelanjutannya ini gimana Jadi nih benar-benar sama si tokoh kayak ini. kita tuh harus baca dari satu kayak berurutan. Iya, Karena kalau bener. misalkan kita bisa bakal ya udah kita agak penasaran bakal terus udah takutnya. kita bingung sama bahasanya, kita malah bingung lagi sama Sama alur ceritanya ceritanya. nanti. Iya. Terus kalau misalkan kalian pikir baca trilogi aja itu cukup, kayaknya enggak deh. Soalnya ternyata di cerpen lain tuh diceritain bagaimana kelanjutan dari hidupnya si Sukap, Iya. kayak Iya. di Dimensi kunang-kunang lagi, Mandarin. Setelah 10 tahun kan. Tiba-tiba dia jadi peternak
kunang-kunang. Iya. Nggak nyambung. Ya menurut aku tuh kayak emang harus dibaca semua Iya, biar dibaca kita semua. ngerti Iya, ngerti. kelanjutannya gimana. Iya kayak orang kota punya mobil Porsche, tiba-tiba jadi peternak Iya, kunang-kunang. Iya, kenapa? Karena kita harus baca. Iya, Iya, betul. Ya mungkin untuk pengulasan kita mengenai cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma dengan berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku dicukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak Masih yang banyak banget, bisa kita iya. bahas, kita ulik bareng-bareng, tapi mungkin karena waktunya terbatas, jadi Dan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Ada lagi dong obrolan semur dong. Tidak ada lagi. Obrolan Dadah semur. semur. Mungkin kita bakal buat segmen baru ya. Ya, nanti Kalau ada. nanti mungkin betul. bukunya beda lagi. Iya, buku Iya. bedanya. Mungkin kita bakal bahas yang lain. Nah, Atau mungkin berita nanti. selamat datang di Kok sama datang? Selamat tinggal Selamat semur. tinggal. kan kita bakal buat Berita. kalau misalnya berita. Kalau ada. Dan kalau ada. Segmennya beda Iya. lagi. Mantap. Udah penuh. Pas banget itu ya. Berapa menit ya? Iya, belum menutup. Udah kan tadi